Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Arifah dari Prodi PGSD kelas A6 tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yaitu biotik dan abiotik. Oke, yang pertama kita harus mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem ini ada komponen-komponen yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Oke, komponen biotik meliputi tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik meliputi faktor fisik dan kimia seperti suhu, air, tanah, cahaya matahari, dan kelembaban. Eh, Bisa dilihat ya teman-teman di sini ada contoh-contoh gambarnya. Lebih singkatnya supaya bisa lebih mudah diingat, biotik itu adalah makhluk hidup, abiotik adalah makhluk tak hidup. Oke, selanjutnya kita eh, berbicara mengenai komponen biotik. Ini komponen-komponen biotik ini ada tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain seperti hewan. Lalu yang terakhir ada dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mengurai bahan organik menjadi zat anorganik seperti bakteri dan jamur. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada contoh rantai makanan. Dimulai dari matahari, air, rumput itu sebagai produsen. Lalu ada tiga konsumen. Konsumen primer, sekunder, tersier, dan empat final. Yang pertama ada konsumen primer yang memakan rumput. Lalu dilanjut sama katak sebagai konsumen sekunder yang memakan belalang. Lalu dilanjut lagi oleh ular sebagai konsumen tersier yang memakan katak. Dan terakhir dilanjut lagi oleh konsumen final atau elang. Lalu kalau misalkan elang itu mati, akan diurai sama maaf belatung atau jamur dan lain-lain sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, di sini ada contoh-contoh komponen biotik. Bisa dilihat ya teman-teman, tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Nah, setiap organisme memiliki peran penting dalam ekosistem. Tumbuhan sebagai produsen menyediakan makanan bagi konsumen. Hewan sebagai konsumen berperan dalam rantai makanan. Manusia sebagai konsumen puncak memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem. Dan mikroorganisme berperan dalam penguraian sisa-sisa organisme. Selanjutnya ada komponen-komponen abiotik. Komponen-komponen abiotik itu adalah tadi yang tidak hidup seperti cahaya matahari, air, udara, tanah, batu. Nah, komponen-komponen abiotik ini sangat mempengaruhi kehidupan organisme. Contohnya cahaya matahari sebagai sumber energi utama, air sebagai pelarut dan tempat hidup, dan udara sebagai sumber oksigen, serta tanah sebagai tempat tumbuh dan suhu mempengaruhi aktivitas organisme. Selanjutnya ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik.
Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Perubahan pada salah satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Contohnya, jika suhu lingkungan meningkat, maka distribusi jenis tumbuhan dan hewan juga akan berubah. Oke. Bisa dilihat ya contoh-contoh interaksinya ini kayak tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan hewan-hewan membutuhkan air untuk minum atau bahkan sebagai tempat tinggal seperti ikan-ikanan. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dapat berupa aliran energi, daur biogeokimia, dan produktivitas ekosistem. Nah, kalau misalkan ada ketidakseimbangan ekosistem, itu tuh bisa memicu perubahan untuk mengembalikan keseimbangannya, teman-teman. Nah, interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dapat berupa aliran energi, daur biogeokimia, dan produktivitas ekosistem. Hubungan antara organisme dan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi, teman-teman. Selain aliran energi, di dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkatan trofik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Setiap populasi dalam ekosistem itu mempunyai rentang toleransi atau kemampuan hidup yang berbeda terhadap variasi kondisi lingkungannya. Contohnya itu, lumut membutuhkan lingkungan yang lembab untuk hidup, sedangkan kaktus memerlukan lingkungan yang kering. Pada peristiwa eutrofikasi, bisa disebut juga sebagai peristiwa ledakan populasi ganggang hijau yang disebabkan oleh pencemaran natrium, kalium, dan fosfor sehingga mengakibatkan kandungan oksigen perairan turun. Bisa dilihat ya teman-teman di sini contoh-contohnya. Oke, teman-teman, dari yang sudah saya jelaskan sedikit tentang materi tadi, bisa saya ambil kesimpulan ya, tapi sebelum ke kesimpulan ada sedikit materi yang harus saya sampaikan. Nah, hubungan antara komponen biotik dan abiotik itu sangat erat, teman-teman. Tumbuhan sebagai produsen membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, hewan sebagai konsumen membutuhkan tumbuhan sebagai makanan dan air untuk minum, tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, dan suhu yang sesuai mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. eh, Memahami komponen biotik dan abiotik itu sangat penting teman-teman untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Perubahan pada salah satu komponen saja dapat berdampak pada komponen lainnya yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestarian lingkungan agar ekosistem tetap terjaga. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, ekosistem adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Setiap komponen di dalamnya memiliki peran yang penting dan saling terkait. Dengan memahami komponen biotik dan abiotik, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Oke, teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang lengkap, atau teman-teman mempunyai masukan untuk materi yang saya berikan. Boleh sekali untuk chat di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih. Saya Nadine Arifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.